Cik, satu. Halo guys, apa kabar? Maaf sudah lama nggak upload ya. Baiklah, kali ini saya akan bawakan alur cerita film Samaritan yang dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Julius Avery dan dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jevan Waldon, Sophia Tatum, Moises Arias, Pillau Asbak, dan aktor keren lainnya. Bercerita tentang kehidupan seorang bocil yang menduga bahwa seorang kakek tua yang bekerja sebagai tukang sampah adalah seorang pahlawan super yang selama ini menyembunyikan jati dirinya. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari tonton terus videonya. Oh ya guys, saya ingatkan kembali kalau video ini mengandung full spoiler. Jadi diharap bijak untuk menonton. Inilah Samaritan. Jeng jeng. But let me start at the beginning. Film diawali dengan sebuah kisah bahwa ribuan tahun lalu ada anak kembar yang lahir dengan kekuatan super. Karena kekuatan super yang mereka miliki, para warga pun menjadi takut dan menganggap mereka sebagai orang aneh yang berbahaya. Hingga suatu malam, sekelompok orang sepakat untuk membakar rumah keluarga mereka. Many years ago. Dari kejadian itu, kedua orang tua mereka pun tewas terbakar. Namun tidak dengan si anak kembar. Mereka tetap hidup dan sehat walafiat. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua tumbuh dewasa dengan kepribadian yang bertolak belakang. Yang mana Samaritan menjadi orang baik yang suka menolong. Sementara Nemesis justru menjadi jahat dan dipenuhi rasa dendam. Dia ingin orang-orang juga merasakan kepedihannya atas kematian kedua orang tuanya. Akibat dari perbedaan itu, saudara kembar ini pun kerap bertengkar. Entah itu masalah uang jajan atau rebutan kelereng. Yang pasti mereka tidak pernah akur dan berdamai. Nemesis bahkan membuat sebuah palu yang berisi semua kebenciannya, yang menjadi satu-satunya senjata yang mampu melukai saudaranya Samaritan. Hingga suatu ketika Nemesis memancing Samaritan untuk bertarung di sebuah pabrik pembangkit listrik. Nemesis melawan dengan palu, sementara Samaritan dengan tangan kosong saja. Namun naas sebuah ledakan pun terjadi yang membuat keduanya tewas di tempat itu. Dan film pun berakhir. Tapi bohong, adegan berpindah ke masa kini. Di sebuah pemukiman kumuh di pinggiran kota Granite, hiduplah seorang bocil bernama Sam Clary. Dia tinggal bersama ibunya bernama Tiffany. Mereka berdua hidup seadanya dan sering nunggak bayar kontrakan. Saat itu Sam sedang menonton video tentang seorang penulis buku yang percaya kalau Samaritan masih hidup hingga saat ini. Demikian juga Sam yang merupakan penggemar berat Samaritan. Buku dan lemarinya dipenuhi tulisan dan gambar Samaritan. Dia terus berupaya untuk mencari tahu siapa sosok jagoannya itu. Malam itu, ibu Sam menyuruhnya untuk membuang sampah keluar. Di luar, Sam melihat simbol Nemesis pada tong sampah. Lantas dia pun menggantinya dengan simbol Samaritan. Oh ya guys, jadi setelah kematian Nemesis dan Samaritan, warga kota Granite pun terbagi menjadi dua kubu. Orang baik pro Samaritan dan orang jahat pro pada Nemesis. Tak lama kemudian, seorang pria tua yang merupakan tetangga Sam juga keluar. Dia bernama Joe Smith yang bekerja sebagai pengangkut sampah. Joe juga sering mengumpulkan barang bekas dari tempat sampah untuk diperbaiki kembali. Keesokan harinya, seperti biasa Joe kembali bekerja sebagai pengangkut sampah. Lagi-lagi dia mengambil radio rusak untuk diperbaiki di rumahnya. Sam yang baru saja pulang sekolah mendapati kontrakannya telah dikunci oleh pemilik apartemen karena mereka belum membayar sewa kontrakan itu. Sam pun keluar untuk menunggu ibunya datang sambil menggambar Samaritan di bukunya. Joe yang baru saja pulang dari kerja langsung ditanyai Sam, "Kenapa kamu suka ngambil barang yang sudah rusak?" Joe pun menjawab, "Lah, kamu kenapa masih menggunakan jam tangan rusak?" katanya. Yang kebetulan Sam mengenakan jam tangan rusak di tangannya. Kemudian teman Sam bernama Jesse menghampirinya. Jesse mengajak Sam untuk maling tembaga di sebuah gedung kosong. Karena butuh uang dan gaji ibunya tidak cukup, akhirnya Sam pun ikut bersamanya.
Setibanya di gedung kosong tersebut, Sam langsung mengambil tembaga sebanyak yang mereka bisa. Setelah itu, mereka menjualnya ke toke rongsokan. Tak lama kemudian sekelompok anak jalanan mendatangi mereka. Kelompok ini diketuai oleh Reja dan mereka bekerja pada seorang mafia kejahatan yang bernama Cyrus yang kebetulan juga tiba di sana. Reja menawarkan Jess dan Sam untuk mendapatkan sejumlah uang. Jess langsung menolak tawaran Reja karena dia sudah pernah merasakan seperti apa bekerja pada anak jalanan ini. Tetapi Sam yang hanya memikirkan uang akhirnya bersedia untuk bekerja bersama mereka. Malam harinya Reza mengatur skenario untuk merampok sebuah toko. Sam bertugas sebagai pengalih perhatian. Dia menaruh saus tartar di kepalanya dan berpura-pura terluka akibat terjatuh. Ketika pemilik toko teralihkan, Reza dan anak buahnya langsung beraksi merampok toko. Setelah itu mereka pergi ke markas Cyrus membawa hasil rampokan. Saat hasil rampokan itu dibuka, ternyata isinya hanya snack keripik singkong yang sedikit pedas. Reza pun tak ingin disalahkan. Dia malah menuduh Sam yang salah mengambil barang. Sam yang tak terima dikambing hitamkan langsung gelut dengan Reza. Di tengah pergelutan, tiba-tiba Cyrus datang menghampiri. Cyrus membuka buku Sam yang terjatuh yang isinya penuh dengan gambar semeritan. Cyrus menyadari bahwa Sam adalah penggemar berat Samaritan. Kemudian dia memberitahu bahwa dia sangat membenci Samaritan karena Cyrus adalah penggemar Nemesis si penjahat. Lalu Sam diberi uang $200 atas keberaniannya merampok toko. Sepulangnya di kontrakan, Sam mendapati ibunya yang sedang cekcok mulut dengan pemilik kontrakan karena telat bayar kontrakan. Kemudian Sam memberikan uangnya pada pemilik kontrakan tersebut. Di dalam kontrakan, Tiffany menanyakan dari mana Sam mendapatkan uang. Namun Sam tidak mau memberitahu. Lalu Tiffany berkata, meskipun uang hasil kerja saya tidak cukup, saya tetaplah ibumu. Di markasnya, Cyrus ditemui anak buahnya yang berhasil mendapatkan senjata baru dari pangkalan militer. Senjata ini berupa bom elektronik yang memiliki daya ledak yang sangat kuat. Keesokan harinya, Sam didatangi Reza dan anak buahnya untuk meminta uang yang diberikan Cyrus kemarin. Sam pun melarikan diri ke arah kontrakannya. Namun sayangnya Sam tertangkap dan dikeroyok. Tak lama kemudian, tiba-tiba Joe datang membantu Sam. Terlihat pukulan Joe membuat anak-anak itu terlempar. Joe juga menangkap pisau dari Reza dan menggenggamnya hingga pisau itu penyok tanpa terluka sedikit pun. Merasa tak mampu melawan, Reza dan kawan-kawan pun pergi dari sana. Sam yang melihat kemampuan Joe yakin bahwa Joe adalah Samaritan. Dia juga mengambil pisau yang penyok itu. Sesampainya di rumah, Sam menggunakan teropong untuk melihat Joe dari jendela. Terlihat tubuh Joe penuh dengan bekas luka. Malam harinya, Cyrus dan anak buahnya menyamar sebagai polisi. Kemudian mereka menggunakan bom elektronik untuk masuk ke gedung penyimpanan rahasia militer. Setelah berhasil membuka pintu baja, terlihat kalau ruangan ini dipenuhi senjata dan uang. Namun Cyrus hanya tertarik pada suatu benda, yang mana itu adalah senjata legendaris milik Nemesis yang digunakan untuk melawan Samaritan. Seketika Cyrus merasakan kekuatan super dari senjata itu. Dia menghancurkan topeng Samaritan yang juga ada di sana. Di saat yang sama, firasat buruk Joe sepertinya ada yang tidak beres. Di tempat lain, Sam mendatangi seorang penulis bernama Albert Kessler. Dialah orang yang menulis tentang Samaritan dan Nemesis. Sam memberitahu kalau dia telah menemukan Samaritan. Albert pun kesal pada Sam yang selalu mengganggunya, karena Sam sering mendatangi Albert dan memberitahu kalau dia telah menemukan Samaritan.
Seperti sebelumnya, Sam pernah mengatakan kalau seorang kurir pos adalah Samaritan setelah berhasil melarikan diri dari kejaran anjing bulldog, atau seorang satpam di sekolahnya yang pernah berhasil menangkap puluhan anak yang bolos saat jam pelajaran. Dan kali ini Sam malah beranggapan kalau pria tua pemungut sampah yang tinggal bertetanggaan dengannya adalah Samaritan. Sam juga memperlihatkan pisau penyok yang sebelumnya digenggam oleh tetangganya. Namun Albert masih tidak percaya. Melihat Sam yang selalu memaksanya untuk percaya, akhirnya Albert membawanya ke sebuah ruangan khusus. Albert mengatakan tidak mudah untuk menyimpulkan siapa Samaritan, karena Albert sendiri telah melakukan banyak riset untuk mengetahui apakah Samaritan masih hidup. Dia menjelaskan teorinya bagaimana senjata Nemesis ditemukan di tempat pembangkit listrik yang meledak. Dia berspekulasi kalau Nemesis mengocokkan kotak untuk memancing saudaranya. Dengan begitu, dia dapat membunuh saudaranya itu dengan palunya. Namun terjadi ledakan yang malah membuatnya tewas terbakar. Pagi harinya ketika Sam memastikan Joe pergi bekerja, Sam mencoba menyelinap masuk ke dalam kamar Joe untuk menemukan bukti kalau Joe adalah Samaritan. Di sana dia menemukan buku clipping milik Joe yang berisi tentang Nemesis dan Samaritan. Lalu kemudian Sam menyembunyikan buku itu di bawah kasurnya. Joe yang baru saja pulang bekerja terlihat sedang dipantau oleh Reja dan anak buahnya Cyrus. Reja memberitahu kalau itulah orang yang memukul mereka kemarin. Kemudian mereka mengikuti Joe untuk mengetahui tempat tinggalnya dengan tujuan membalasnya di lain hari. Sesampainya di kamar, Joe mendapati kalau buku clippingnya sudah hilang. Kemudian dia datang ke apartemen Sam dan memberitahu Tiffany kalau anaknya telah mencuri buku miliknya. Your kid took something valuable of mine. Apologize. I'm sorry. Keesokan harinya Sam menemui Joe yang hendak pergi bekerja. Dia meminta maaf karena telah mengira Joe adalah Samaritan. Kemudian Joe mengatakan kalau Samaritan sudah lama mati. Saat Joe hendak menyeberang, tiba-tiba mobil Reja menabraknya dengan kecepatan tinggi. Mereka yakin kalau Joe tidak mungkin bisa selamat dari kejadian itu. Setelah Reja dan kawan-kawannya pergi, tiba-tiba luka dan tulang Joe yang patah sembuh dengan sendirinya. Hal ini pun membuat Sam tercengang keheranan. Terlihat tubuh Joe mengeluarkan uap panas. Lalu mereka masuk ke apartemen Joe dan kemudian menyirami tubuhnya di kamar mandi. No way! Setelah itu Joe makan banyak es krim untuk mendinginkan tubuhnya. Yang mana itu adalah ciri-ciri Nemesis yang suhu tubuhnya akan meningkat jika terluka. Melihat semua kejadian di pagi ini, Sam semakin yakin kalau Joe adalah Samaritan. Namun Joe masih saja bersikeras kalau dirinya bukanlah Samaritan dan menyuruh Sam untuk tidak membicarakan Nemesis atau Samaritan lagi. Malam harinya, Cyrus membuat kekacauan di pinggiran kota. Dia mengenakan topeng dan palu milik Nemesis. Cyrus menyatakan diri sebagai Nemesis baru dan memprovokasi orang-orang jalanan untuk melakukan kekacauan di seluruh kota. Alhasil, orang-orang miskin tersebut pun setuju dan mendukung Cyrus. Pagi harinya, kekacauan tadi malam pun tersebar melalui berita. Namun Joe tidak peduli dan melanjutkan rutinitas seperti biasanya. Persahabatan Sam dengan Joe juga semakin dekat. Sam berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian luar biasa yang dia lihat dari Joe. Setelah 2 minggu berlalu, kekacauan semakin menyebar. Hal itu membuat perekonomian memburuk dan meningkatnya jumlah pengangguran di kota, sehingga banyak anak rantau yang harus tinggal di jalanan maupun di kolong jembatan. Suatu hari, Joe meminta jam tangan Sam yang rusak untuk diperbaiki. Di lain hari, Sam meminta untuk diajari cara berkelahi. Joe pun menurutinya dan kau tunggu aku pulang kerja dulu. Saat melatih Sam, kamu tidak perlu menggunakan kekuatan untuk berkelahi di jalanan. Melarikan diri adalah pilihan bijak daripada melawan orang yang tidak berguna, kata Joe. Look at Speedy boy. Oh, really? Come on, get some ice. Here you go.
Saat bersantai, Sam terus menanyai pertarungan Joe melawan Nemesis di pabrik pembangkit listrik. Sam berkata, untunglah Nemesis sudah tiada. Persis seperti yang dikatakan Albert sebelumnya, bahwa Nemesis si penjahat membuat kekacauan yang malah membunuh dirinya sendiri saat melawan Samaritan. Hal itu pun membuat Joe marah karena tak ada orang yang tahu kejadian yang sebenarnya. Kemudian Joe mengusir Sam. Go home. Go on. Di luar, Cyrus menemui Sam dan memberinya tugas dengan imbalan $100, yang mana tugasnya hanya bersiul jika ada polisi yang lewat. Namun Sam tidak bisa bersiul dan hanya melambaikan tangannya ketika polisi datang dari belakang. Kemudian Cyrus memberi polisi itu uang yang sepertinya polisi itu bekerja sama dengan Cyrus. Saat hendak pulang, Sam mengikuti mobil hitam yang baru saja tiba di markas Cyrus. Di sana Sam menyaksikan langsung kekejaman Cyrus yang membunuh oknum polisi yang tidak melakukan tugas yang diberikan Cyrus dengan baik. Mengetahui hal itu, Sam mencoba melarikan diri dari markas ketika malam tiba. Belum sempat keluar dari sana, Sam mendapati temannya Jesse dipukuli oleh Reja dan kawan-kawan. Sam pun mencoba untuk menghentikan. Dia memilih membantu Jesse daripada harus bergabung dengan kelompok Reja. Hal itu pun membuat Sam dipukuli hingga pingsan. Kemudian mereka mengantar Sam ke depan rumahnya. Sesampainya di sana, mereka kaget dan ketakutan melihat Joe ternyata masih hidup. Joe lalu membawa Sam ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Tiffany datang dan mengungkapkan kekecewaannya pada Joe karena membiarkan anaknya dipukuli. Some hero you are. Di markas, Reja memberitahu Cyrus kalau orang tua yang mereka tabrak sebelumnya masih hidup. Tidak mungkin ada orang yang selamat dari kejadian itu, kata salah satu anggota Cyrus yang juga ikut menabrak. Cyrus pun tertarik pada orang tua itu dan memerintahkan anak buahnya untuk membawanya. Pagi harinya, anak buah Cyrus mengikuti Joe untuk menangkapnya. Namun Joe menyadari dan menuntun mereka masuk ke gang kecil. Di sana Joe sempat memperingati mereka untuk berpikir lebih panjang sebelum kau membuat kesalahan besar dengan saya. Tak mau dengar saran itu, akhirnya mereka pun berkelahi. Terlihat kalau Joe kebal terhadap pisau dan peluru. Saat itu seorang anak kecil menyaksikan semuanya. Kemudian anak kecil itu bertanya apakah dia Samaritan. Tiba-tiba saja salah satu anak buah Cyrus yang masih hidup melempar bom ke arah Joe. Joe menggendong anak kecil itu lalu menggulingkan sebuah mobil untuk berlindung. Banyak orang yang merekam aksi Joe dan meyakini kalau Samaritan telah kembali. Di markasnya, Cyrus yang melihat kejadian itu lewat berita merasa gugup dan panik. Aku nggak akan biarkan Samaritan mengacaukan rencanaku, ujarnya. Karena identitasnya mulai terungkap, Joe memutuskan untuk pergi dari kota itu. Tiba-tiba Sam datang dan memintanya untuk menghentikan Cyrus. Namun Joe menolak yang membuat Sam kecewa. Tak lama kemudian, Cyrus dan anak buahnya mendatangi tempat tinggal Joe. Namun mereka tidak mendapati Joe karena dia sudah pergi dari sana. Lalu Cyrus melihat Sam dan ibunya di gedung sebelah. Kemudian mengejarnya hingga mereka tertangkap di atap. Cyrus yakin kalau Sam bisa digunakan untuk memancing Joe datang. Joe yang sedang menunggu kedatangan kereta akhirnya kembali menemui Sam dengan dalih ingin mengembalikan jam tangan Sam. Namun sesampainya di sana, Tiffany memberitahu kalau Cyrus telah membawa paksa Sam. Hal itu pun membuat Joe marah. Kemudian dia pergi ke tempat kerjanya, mengumpulkan bahan peledak ke dalam truk sampah dan kemudian pergi menemui Cyrus. Joe memasuki markas Cyrus dengan menerobos lewat tembok gedung. Setelah memukul beberapa anak buah Cyrus, Cyrus pun datang dan mengajak Joe untuk berduel. Tak disangka kalau kepala Joe terluka ketika Cyrus memukulnya dengan palu Nemesis. Cyrus menyatakan diri sebagai Nemesis baru yang akan membunuh Samaritan si orang baik.
Lalu Joe menangkap palu itu dan berkata kalau dia bukanlah Samaritan si orang baik, melainkan Nemesis si orang jahat. I'm the bad guy. Jadi sebenarnya waktu itu Nemesis kalah saat bertarung melawan Samaritan di pabrik pembangkit listrik guys. Namun Samaritan memaafkan saudaranya itu. Tiba-tiba saja lantai hancur yang membuat Samaritan jatuh. Nemesis sempat mencoba menolong saudaranya, namun dia gagal sehingga Samaritan jatuh ke dalam kobaran api. Hal itu pun membuat Nemesis sangat menyesal. Sejak saat itu Nemesis berhenti menjadi penjahat. Kita kembali ke pertarungan Joe dan Cyrus. Bom yang dibawa oleh Joe akhirnya meledak. Ledakan itu membuat beberapa anak buah Cyrus terbunuh, termasuk kekasihnya Sil. Cyrus pun menjadi ketakutan setelah mengetahui Joe adalah Nemesis. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Joe. Lalu Cyrus mengikat Sam di lantai atas dan menunggu kedatangan Joe. Sementara Joe yang merupakan Nemesis mengamuk seganas-ganasnya yang membuat sebagian besar gedung itu hancur. Setelah kelelahan menghabisi semua anak buah Cyrus, Joe akhirnya menemukan Sam. Namun Cyrus mengambil palu Nemesis dan kembali melawan Joe. Saat itu tubuh Joe benar-benar kelelahan. Suhu tubuhnya meningkat akibat penuh luka. Tepat saat Cyrus akan menjatuhkan Joe, tiba-tiba Sam datang membantunya. Joe kemudian bangkit dengan sisa tenaga dan semangat 45, lalu membengkokkan palu ke tubuh Cyrus dan melemparnya ke dalam kobaran api. Joe sempat sekarat akibat suhu tubuhnya yang semakin panas. Beruntung Sam menemukan pipa air di dinding kemudian menyirami tubuh Joe. Akhirnya Joe dan Sam berhasil pergi dari sana dengan cara melompat ke gedung sebelahnya. Di sini Joe mengatakan kalau sifat baik dan buruk ada di hati setiap orang dan seorang pahlawan akan membuat pilihan yang tepat. Mau yang dingin atau yang langsung, kira-kira begitu. Tergantung mana yang kamu suka. Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran dan polisi datang menjemput Sam. Di depan para wartawan dan banyak orang, Sam memberi kesaksian kalau Samaritanlah yang telah menyelamatkannya. Padahal sebenarnya itu adalah Joe alias Nemesis yang kini memilih jalan hidupnya yang benar sebagai dedikasi untuk saudaranya Samaritan. Dan film pun selesai. Pesan yang mungkin bisa diambil dari film ini, lihat apa yang dilakukan, bukan siapa yang melakukannya. Jadi, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.